Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa wala. Apa kabar semuanya? Semoga sehat walafiat ya. Ini tadi ada pilihan, kita itu enaknya itu pakai Google Meet atau Zoom sebenarnya yang mudah digunakan teman-teman. Zoom ya, harus pakai Zoom apa Google Meet? Google Meet, Pak. Google Meet Soalnya ya. kalau Zoom, kemarin teman-teman banyak yang terkendala. Ya. Makanya saya tadi diarahkan menggunakan Google Meet ya. Jadi saya gunakan Google Meet ya. Silahkan rekan-rekan sekalian ini bisa ke kelas ya. Bisa dilihat kelasnya. Yang saya masuk kelas itu di e-kampus ya. Bisa dilihat di e-kampus. Kita sekarang masuk pada pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga tentang pengembangan kurikulum. Dan kita mencoba akan membahas tentang konsep kurikulum. Ya, kita akan membahas tentang konsep dasar kurikulum pendidikan agama Islam atau PAI. Nah, sekarang kita coba membahas konsep dasar kurikulum pendidikan agama Islam ini. Pertama, ya, kita harus memahami apa itu kurikulum. Saudara sekarang kan sedang PLPK, mengajarnya pakai kurikulum nggak? Pakai kan? Pakai, Pak. Kurikulum ya. Nah, pakai kurikulum. Kurikulum itu tujuannya untuk apa? Kurikulum itu tujuannya untuk apa? Untuk mencapai tujuan. Kurikulum itu di awal itu seperti seorang pelari. Seorang pelari mulai dari start sampai dia finish, yaitu punya target. Nah, itulah kurikulum. Artinya, dalam kurikulum itu ada target yang harus dicapai. Kurikulum pun ada target yang harus dicapai. Apa itu targetnya? Targetnya biasanya tertuang dalam tulisan-tulisan konsep-konsep kurikulum itu. Nah, kita di sini dijelaskan bahwa kurikulum itu secara umum dimaknai sebagai sebuah seperangkat rencana. Jadi ada rencana, ya, kemudian tujuan, ya, kemudian materi, kemudian metode, dan diakhiri dengan evaluasi. Jadi antara rencana, tujuan, materi, metode, evaluasi itu sesuatu yang saling berkaitan dalam sebuah proses pembelajaran, dalam sebuah kurikulum. Jadi tidak berdiri sendiri. Misalkan hanya rencana saja, itu bukan kurikulum. Tujuan saja, bukan kurikulum. Atau isinya materi saja, itu juga bukan kurikulum. Atau berisi metode saja, itu juga bukan kurikulum. Jadi yang disebutkan kurikulum itu sesuatu yang utuh antara rencana, tujuan, materi, metode, serta evaluasi. Nah, ini juga sebenarnya bisa disebut dengan sebuah teori manajemen. Kita sering ya merencanakan sesuatu.
Ketika kita merencanakan, maka harus ada pelaksanaan. Setelah kita pelaksanaannya, harus ada pengawasan. Pengawasannya nanti di akhir harus ada evaluasi. Dan itulah budaya mutu dalam sebuah lembaga pendidikan, di sekolah, di madrasah, pondok pesantren, apapun lembaganya, pimpinannya harusnya mengutamakan budaya mutu. Kenapa mengutamakan budaya mutu? Karena yang disebut dengan pendidikannya itu berjalannya ke depan, bukan ke belakang. Berjalan ke depan. Jadi pendidikan itu bersifat antisipatoris. Antisipatoris itu maknanya memiliki orientasi pandangan jauh ke depan. Karena siswa yang kita yang kita ajar pada hari ini, dia tidak hidup dan digunakan pada saat itu. Tapi bisa saja digunakan ketika dia sudah menemukan dirinya, sudah dewasa. Karena itu dalam Islam itu pendidikan bersifat antisipatoris, memiliki pandangan jauh ke depan. Ya, saudara melaksanakan kegiatan PLPK, nah itu juga punya kurikulum yang ada di sekolah, itu menjadi rujukan saudara untuk melakukan sebuah proses pembelajaran. Namun saudara juga punya kurikulum yang terkait dengan PLPK itu sendiri. Misalkan PLPK dilaksanakan dalam 1 semester. PLPK dilaksanakan dalam 19 kali pertemuan. PLPK dilaksanakan dengan 19 tambah 4 pertemuan ekstrakurikuler. PLPK dilaksanakan ditambah 1 ujian. Jadi total pertemuannya 25, 19 tambah 4 tambah 1. 19 tambah 4 itu 20, 19 tambah 4, 23 atau 20, totalnya 19 tambah 4 tambah 1. Jadi 24 pertemuan. Itu juga kurikulum, rencana. Nah, ketika saudara berangkat dari rumah ke kampus, itu juga kurikulum. Artinya ada rencana lewat mana, jalan mana, pulangnya kapan, itu terbayang, itu namanya kurikulum. Tapi kurikulum sekolah tidak sesederhana itu. Ya, karena melibatkan banyak aspek, rencana, tujuan, materi, metode, serta evaluasi. Ini pengertian kurikulum. Nah, apa definisi kurikulum menurut para ahli? Ada Taylor, ya 1949. Nah, Taylor ini mengemukakan bahwa kurikulum adalah semua pengalaman belajar yang direncanakan dan diarahkan sekolah untuk tujuan pendidikan. Jadi semua pengalaman yang bagaimana? Apa saja pengalaman yang ada di sekolah, itu adalah pembelajaran. Karena itu proses pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah adalah proses untuk memberikan pengalaman. Kenapa? Karena pengalaman itulah yang kemudian akan dibawa oleh peserta didik dalam kehidupannya. Pengalaman ya, jadi pengalaman. Bagaimana kita mengajar untuk kemudian memberi pengalaman-pengalaman yang lebih baik pada siswa-siswa kita. Nah, dengan tujuan agar mencapai tujuan pendidikan. Apa tujuan pendidikan? Nah, tujuan pendidikan itu ada dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Apa tujuannya? Mewujudkan manusia Indonesia yang beriman, berakhlak mulia, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, hidup demokratis, yaitu secara undang-undang. Namun pada dasarnya setiap kita pun punya tujuan pendidikan. Paling tidak ketika ditanya kenapa kamu belajar, nah itu ada satu tujuan. Tapi tujuan yang utama itu yaitu tujuan dalam pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Sistiknas nomor 20 tahun 2003. Nanti saudara harus paham itu.
tentang Sisdiknas harus punya textbooknya, punya bukunya, ya, sehingga bisa memahami tentang tujuan pendidikan Indonesia. Walaupun wacananya ada perubahan-perubahan terkait dengan undang-undang tersebut. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, ya, apa itu kurikulum? Nah, bahasanya ada seperangkat di sini, ada seperangkat. Jadi kurikulum adalah seperangkat rencana, pengaturan, ya seperti tadi ada tujuan, isi, bahan, pelajaran, serta cara. Di sini ditambah cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Nah, ini dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Dan juga yang ketiga, ini dalam perspektif Islam. Jadi dalam perspektif Islam, manhaj atau kurikulum itu bukan hanya transfer of ilm, ya. Jadi memindahkan pengetahuan dari seorang guru kepada siswa, dari seorang ustadz kepada santri. Bukan transfer, tetapi juga upaya menanamkan nilai ilahiyah ini. Ya, nilai ilahiyah itu apa? Nilai-nilai ketuhanan. Kemudian akhlakul karimah. Di dalam Islam itu akhlakul karimah, perangai, tata laku, tingkah laku itu lebih sesuatu yang utama. Terkadang lebih mengutamakan akhlak daripada ilmu, ya. Artinya tidak ada ilmu tanpa akhlak ataupun sebaliknya. Tapi akhlak lebih diutamakan. Ya, karena akhlak diutamakan ini dalam pendidikan Islam itu, pendidikan akhlak sudah dimulai sejak dini. Sejak kapan pendidikan akhlak itu dimulai? Di keluarga, ya. Itu harus diajarkan akhlak yang baik. Bahkan akhlak yang baik ini harus sudah mulai diajarkan oleh orang tua, ya, oleh orang tua kepada anaknya sejak masih kandungan, pranatal rasanya. Atau juga mulai diajarkan sejak memilih pasangan, yaitu akhlakul karimah. Jadi menjadi tujuan penting dalam pendidikan Islam. Karena tidak ada artinya orang yang pintar, tapi kemudian kepintaran itu malah membuat tidak manfaat. Maka akhlaklah kemudian yang melingkupi seseorang itu menjadi lebih baik. Nah, kemudian ada juga disebut insan kamil. Ya, apa itu insan kamil? Manusia yang sempurna. Seperti siapa maksud manusia yang sempurna? Seperti Rasulullah. Maka kemudian perspektif dalam tujuan pendidikan Islam itu adalah mewujudkan manusia seperti Rasulullah. Ya tentunya tidak akan mampu. Seperti sahabat, tidak akan mampu. Seperti tabi'in, akan mampu kita. Ya, para ulama, para guru-guru kita, ya, para guru-guru yang perlu kita contoh kebaikannya, akhlak-akhlaknya. Karena generasi itu kan belajar dari generasi sebelumnya. Maka tujuan dalam perspektif Islam ini adalah insan kamil, ilahiyah, akhlakul karimah yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, kemudian teori kurikulum. Apa teori kurikulum? Teori kurikulum yang relevan dalam pengembangan PA itu ada teori akademis yang disebut dengan esensialisme. Apa teori akademis esensialisme dalam PAI? Pertama, subjek dalam PAI itu sudah jelas, ya, yaitu penguasaan materi-materi yang terkait dengan Al-Quran, penguasaan materi yang terkait dengan hadis, materi-materi yang terkait dengan fikih, akidah, dan sejarah. Itu harus dikuasai kemampuan-kemampuan tersebut yang disebut dengan teori esensialisme dalam penguasaan teori pendidikan Islam. Yang kedua, ada teori kurikulum P yang progresivisme atau progresif. Apa tujuannya? Yaitu menekankan pengalaman belajar yang berpusat
kepada peserta didik ya, yang relevan dengan kebutuhan kehidupan kita. Seperti tadi saya sampaikan, bahwa proses pembelajaran itu bersifat antisipatoris, orientasi jauh ke depan. Maka kemudian pendidikan yang diberikan itu adalah pendidikan yang mengarahkan pada kebutuhan-kebutuhan masa depan yang bisa diprediksi saat ini. Itu disebut dengan progresif. Atau yang ketiga, humanistik. Apa itu teori humanistik? Itu sebuah teori yang mengutamakan pembentukan kepribadian, pembentukan moralitas, pembentukan nilai-nilai spiritual dalam kurikulum PAI. Itu disebut dengan teori humanistik dalam PAI. Ada juga teori rekonstruksi sosial. Apa itu teori rekonstruksi sosial? Yaitu kurikulum dipandang sebagai alat untuk memperbaiki kondisi sosial ya, melalui penguatan moderasi beragama. Itu rekonstruksi sosial. Kenapa moderasi beragama itu diterapkan? Karena bangsa ini pernah mengalami isu-isu intoleran, perbedaan sebagai sumber perpecahan. Padahal Islam menegaskan perbedaan itu adalah sebagai sebuah hal yang harus dikelola dengan baik sehingga mewujudkan persatuan. Dalam Al-Quran surah Al-Hujurat misalkan, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi Allah menciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tujuannya adalah lita'arafu, kenal mengenal satu sama lain. Karena perbedaan itu tidak ada artinya di sisi Allah. Yang membedakan antara derajat kita dengan lainnya adalah ketakwaan. Jadi yang perlu kita lakukan adalah bagaimana mengukuhkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan memperbesar perbedaan itu. Itu teori-teori tentang kurikulum yang termasuk dalam teori rekonstruksi sosial. Kenapa kemudian di madrasah sekarang ini menerapkan kurikulum cinta? Karena pemerintah ingin menerapkan humanisme, ya, kemanusiaan yang tinggi pada bangsa ini. Dan madrasah itu memiliki peluang yang signifikan untuk diterapkan kurikulum itu untuk mewujudkan Islam di Indonesia itu Islam yang rahmatan lil alamin, memberi rahmat bagi semua orang. Nah, misalkan juga ada pendidikan toleransi, itu namanya rekonstruksi sosial, atau juga pendidikan anti korupsi, itu rekonstruksi sosial. Nah, ini ada komponen-komponen kurikulum ya. Ada fungsi kurikulum, ada fungsi ideologis. Apa fungsi ideologis? Yaitu menanamkan nilai agama, moral, dan wawasan kebangsaan. Fungsi pedagogis, yaitu menjadi pedoman proses belajar mengajar. Fungsi sosial, membentuk generasi yang mampu hidup harmonis, toleran, dan bermanfaat. Fungsi ada. Bapak punten, Pak. Ya. Mohon maaf, Pak. Sebagian teman-teman ada yang nggak bisa masuk, Pak. Nggak bisa masuk. Iya, Pak. Ya. Sudah bisa masuk? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ini sebenarnya sudah disetting otomatis ya untuk masuk. Suara saya terdengar jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas ya? Ya. Saya lanjutkan lagi ya. Ya, mohon maaf ya, Pak. Ya, nggak apa-apa, silakan aja, dikabarin aja. Karena ini sebenarnya sudah otomatis masuknya. Tapi kadang-kadang memang ada kendala. Baik, Pak. Nah, kita tadi sampai mana nih? Fungsi sosial, Pak. Rekonstruksi ya? Iya, Pak.
Nah, ini fungsi kurikulum. Ada fungsi ideologis, menanamkan nilai-nilai agama. Ada fungsi pedagogis, menjadi pedoman proses belajar mengajar. Fungsi sosial, fungsi adaptif, fungsi integratif. Ya, kemudian ada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Nah, prinsip-prinsip inilah sebenarnya yang perlu kita pedomani ya dalam mengembangkan kurikulum. Prinsip apa? Pertama, ada prinsip relevans. Ini penting ya, prinsip relevan. Apa yang dimaksud dengan prinsip mengembangkan kurikulum dengan prinsip relevan? Itu menyesuaikan materi dengan kebutuhan peserta didik dan tantangan zamannya. Ya, sekarang etika digital, fikih lingkungan atau Grand Islam ya, fikih lingkungan. Lingkungan itu bagaimana sekarang sudah masuk ke dalam fikih ya. Misalkan Islam sangat mendukung kebersihan. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kenapa kemudian umat Islam itu punya perilaku yang dalam tanda kutip jorok ya, buang sampah sembarangan dan seterusnya. Padahal Islam mengajarkan kebersihan, maka fikih lingkungan itu harusnya juga sudah masuk dalam pembelajaran di sekolah. Itu relevan dengan konteks saat ini. Kenapa? Karena pada saat ini problem besar dari salah satu masalah sosial adalah masalah tentang lingkungan. Salah satunya tentang sampah. Ya, tentang sampah. Ini harus ada fikih lingkungan, harus ada fikih sosial, fikih lingkungan yang concern membahas tentang hal tersebut. Kemudian ada fleksibilitas. Ada fleksibilitas itu, fleksibilitas artinya ada konsep lokal wisdom, national wisdom, atau global wisdom, ya. Kearifan lokal, kearifan nasional, kearifan global. Apa itu fleksibilitas? Pembelajaran harus mampu menyesuaikan dengan konteks-konteks sosial masyarakat. Ada yang prinsip yang ketiga, kontinuitas. Ada jenjang yang terintegrasi, ya, ini terintegrasi antara SD, SMP, SMA, MI, MTS, SMA, dan sampai perguruan tinggi. Materi-materi itu tersusun, jangan sampai pengulangan materi. Ya, walaupun pada prinsipnya pelajaran agama membahas tentang materi-materi yang sama, tapi titik tekannya kemudian berbeda. Kenapa berbeda? Karena disesuaikan dengan konteks jenjang pendidikannya. Keempat, ada efisiensi dan efektivitas. Ya. Seperti apa proses belajar mengajar harus memperhatikan kehematan ya, ada hemat biaya, waktu lainnya. Kemudian berorientasi pada tujuan. Tujuan pendidikan Islam tadi sudah disebutkan ya. Apa tujuan pendidikan Islam? Salah satunya adalah mewujudkan insan kamil, manusia yang sempurna. Kemudian ada keseimbangan dan ada terkait lainnya termasuk akhlakul karimah. Nah, saudara sekalian, kurikulum itu adalah ruh ya pendidikan. Manusia tidak bisa hidup tanpa ruh. Makhluk tidak bisa hidup tanpa ruh. Maka sekolah, madrasah pun tidak bisa hidup tanpa kurikulum. Nah, dalam konteks PAI, kurikulum tidak hanya berfungsi sebagai pedoman pembelajaran, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter Islami atau akhlak, Islamic karakter, lebih cenderung disebut dengan akhlak, yang mampu mengadaptasi dengan tantangan dan perubahan zaman. Nah, dengan mengacu pada teori-teori, komponen-komponen, hal-hal yang sudah disebutkan itu, maka ketika kita laksanakan secara baik, maka relevansi menjadi sebuah solusi untuk menyesuaikan PAI itu dengan konteks zamannya. Nah, itulah materi pertemuan pada saat ini ya.
yang perlu disampaikan. Kalau ada hal-hal yang disampaikan, disilahkan. Namun sebelum itu saya ingin menyampaikan kepada teman-teman sekalian, karena semester 5 ini sifatnya terintegrasi ya untuk mata kuliah pengembangan kurikulum ini, maka kemudian nanti saya akan mencoba menganalisis untuk membuat tugas yang sangat terkait dengan pelaksanaan PLPK. Pak, ya. Betul Pak, masih ada yang belum bisa Pak, masih banyak. Ini udah semua nih, udah masuk semua. Ya, jadi itu saja mungkin pertemuan kita pada saat ini. Kalau ada hal-hal yang ditanyakan, disilahkan. Kalaupun tidak ada, insya Allah nanti kalau ada rekamannya, saya ingin sampaikan di kampus ya, kelas kita. Dan saya juga ingin mencari memberikan terkait dengan ending ya atau akhir dari tugas yang memang harus saudara bawa yang nanti dipresentasikan pada saat akhir ya tugas dari pengembangan kurikulum PAI ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, cukup sekian. Pak, ya, silakan. Pak izin mau memastikan lagi Pak untuk pertemuan PLPK itu 19 pertemuan pembelajaran, 4 ekstrakurikuler sama 1 ujian ya Pak. Soalnya banyak simpang siur Pak gitu. Ya, itu pertemuan yang totalnya itu ya 24 itu. 19 tambah 4 tambah 5 yang tadi saudara sebutkan itu. Oh iya. Jadi itu batas minimalnya ya. Oh. Artinya kalau seandainya tidak dapat menyelesaikan sebanyak itu, ya maka harus bisa mencari pertemuan di tempat lain. Iya Pak, baik. Ya. Makasih Pak. Ya terima kasih. Tapi kalaupun kamu sudah selesai pertemuan dalam waktu misalkan beberapa bulan, tetap PLPK ini masih berjalan. Oh iya. Karena ada 2 kriteria. Pertama ada timing waktu kita dibatasi sampai akhir semester, berarti di tahun pelajaran itu kan di Desember. Yang kedua di pertemuan. Jadi ketika pertemuannya sudah mendahului, maka waktu PLPK tetap berjalan. Itu ya, Siti Mariam. Iya Pak, makasih Pak. Ya, mungkin dari yang lain ada lagi boleh juga terkait dengan pelaksanaan PLPK. Izin Pak bertanya. Ya, Iva ya. Ya Pak, masih terkait dengan PLPK, untuk penilaian PLPK itu kita memberi kertas penilaian ke guru PAMO sesuai pertemuan di kelas Pak atau di akhir nanti? Ya, setiap kali mahasiswa masuk kelas untuk mengajar di tempat praktik itu harus menyertakan draft nilai yang diserahkan ke guru PAMO yang nanti diambil oleh mahasiswa tersebut dijadikan data untuk bahan dasar penilaian. Ya, jadi setiap kali pertemuan gunakan itu. Iya Pak, siap. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Oke, kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat melaksanakan PLPK dan juga melaksanakan perkuliahan. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.